adik Samuel ya, Christian dan Ibu Fang Lai sudah bersama kita ya, Pak Luka, Bu Aceh semuanya. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini dan nanti Ibu Anastasia Puja Astuti Esti akan ini dulu ya, memberitahukan siapa-siapa yang akan bertugas di pagi hari ini. Silakan Bu Anastasia Puji Astuti Esti. Ya siap, Pastor. Amin. Ya belum aja. Oke. Haleluya. Saya bacakan tugas pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan. Yes. Belum keluar. Ini dia. Soalnya tunggu signal. Oke, sorry. Saya akan sampaikan susunan acara pagi hari ini. Ya. Silakan. Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Sabtu tanggal 27 bulan 7 2024 pukul 5 AM Hongkong, pukul 4 WIB, pukul 5 AM Hongkong, pukul 22 Jerman Netherlands. Host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Worship Leader pembicara Pastor John Sarbunan MA Kediri. Doa prophetik Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Pengumuman Bapak Lukas dari Sidoarjo. Doa berkat Pastor John Sarbunan dari Kediri. 6 selesai. Ya, kami kembalikan pada Bapak Pastor untuk memimpin ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Anastasia Puji Astuti Esti telah memberitahukan siapa-siapa yang bertugas di pagi ini ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Kita akan naikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan dan semua yang lain, mic-nya tolong dimatikan ya. Supaya bisa melancarkan ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya, praise God. Oke, kita akan pujikan pujian ini bahwa kita sangat butuh hadirat Tuhan ya dalam kehidupan kita semua. Thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik ya Tuhan. Ya. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami, Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu, setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku,
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Mari berseru dan berdoa. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan, mendekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan kami, membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berseru, Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu, penuhi setiap kami bait-Mu. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. haleluya. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, haleluya. Tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Hadirat-Mu Tuhan. Sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. Hadirat kudus-Mu Tuhan. Hadirat jiwa kami tersungkur menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi hati kami. Kiala Rabasyana Yanata Kalara Rabayana Ramo. Kiala Rabayana Kalara Rabayana Ramasyana Ramo. Mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memenuhi tempat ini dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus Tuhan. Kiala Rabayana Kalara Rabayana Ramasyana Ramo. Kiala Rabayana Kalara Rabayana Ramasyana Ramo. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kiala Rabayana Kalara Rabayana Ramasyana Ramo. Kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap-Mu, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Oh baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. His name is Jesus, name above all names. For endless days we're gonna sing your praise, the Lord. Sing it louder. Oh Lord, oh praise the name of the Lord. Oh praise the name of the Lord. We praise your holy name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Mari saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Oh, praise the name of the Lord. Come on. Oh praise the name of the Lord. Praise His holy name. Oh endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh praise the name. Yeah, we praise your name in this place, oh Lord Jesus. Oh evermore, For endless days we will sing Jesus our God. oh Lord, And
kami singing one more time. Praise the name of the Lord. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama serukan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Praise God, Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua ya. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, Ibu Fang Fang Lai ya. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh adik Samuel ya dari kota Pacet Mojokerto. Oke, silakan Ibu Fang Fang Lai akan berdoa terlebih dahulu ya. Dengar Pak John. Ya, oke, sip. Ya. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat pagi hari ini Kau membangunkan kami semua untuk datang bersujud menyembah Engkau, untuk datang memuji menyembah dengan penuh antusias, dengan penuh otoritas, dengan penuh kualitas yang Kau berikan, yang Kau curahkan dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Terpujilah namamu Yesus. Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi, terhormat, tersanjung. Kami bersyukur dan banyak terima kasih pada malam hari ini Engkau sudah membangunkan roh, jiwa, tubuh kami untuk datang bersujud menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman yang akan disampaikan Pak John Subarna Sarbuna, Tuhan Engkau layak mendapat memberi pengertian, memberi pengetahuan, memberi yang terbaik daripada Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih. Kau beri badan yang sehat, tubuh yang roh, jiwa tubuh kami yang segar untuk melekat padamu, percaya kepadamu. Karena Kau Bapa yang sanggup melakukan segala perkara apapun. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Anak Domba Allah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang terhormat, yang tersanjung, yang terkagumi. Kami bersyukur dan Kau beri pengertian, pengetahuan, hikmat, marifat, surgawi juga. Engkau berikan yang terbaik daripada Engkau. Kami layak menerima hormat dan pujian syukur hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Ibu Fang Fang Lai dari kota Surabaya ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah di pagi hari ini. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih. Oke, praise God. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka hati kita dan kita membuka telinga kita ya, untuk kita mendengar firman dan menyimpan firman dalam hati kita ya. Oke, saudara terkasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan luar biasa ya. Pagi ini Tuhan sudah bawa kita sudah tiba di serial yang ke-437 ya. Tanpa terasa saudaraku. Dan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam ucapan syukur ya. Ucapan syukur pada Allah. Jadi orang yang mengucap syukur itu saya percaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupnya ya. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak mengucap syukur, dia suka menggerutu, sambat, ngambek, ngomel, bersungut-sungut, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Sudah pasti tidak ada, saudara-saudaraku ya. Dan tahukah saudara, salah satu cara Tuhan membuat mujizat pelipat gandaan dalam hidup kita, ketika engkau belajar mengucap syukur ya. Yesus pada saat menghadapi 5.000 orang, mereka dalam keadaan lapar, belum makan, saudara. Saudara, itu belum termasuk perempuan dan anak-anak.
Tapi lihat, hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, Yesus angkat dan dia ucap syukur kepada Allah, sehingga apa yang terjadi? Mujizat pelipat gandaan terjadi, ya. Sehingga semua mereka makan sampai kenyang. Itu belum termasuk, saudara-saudaraku, yang ada sisa yang 12 bakul, ya. Masih ada sisanya 12 bakul. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ini, tema ini, saudaraku? Dalam ucapan syukur itu ada kuasa, ya. Nah, nanti kita lihat ucapan syukur salah satunya juga dalam kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi kita berdoa dengan bahasa roh, dan kita belajar mengucap syukur, Bapak Ibu, ya. Karena dengan ucapan syukur kita memuliakan Allah, ya. Itu di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Oke, kita akan lihat nats Alkitab kita pagi ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan sahabat kita terkasih, Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat ini bagi kita semua. Alkitab terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Nah, kehendak Allah bagi saudara dan saya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hal suka atau duka, dalam hal susah atau senang, dalam hal bahagia atau tidak bahagia, dalam hal sehat atau sakit, dalam hal kekurangan atau kelimpahan, segala hal ucap syukur, ya. Dalam hal ada uang, tidak ada uang, tetap ucap syukur, saudaraku. Karena hanya dengan ucapan syukur itu engkau bisa memuliakan Allah, ya. Kalau Allah sudah dimuliakan, Allah sudah disenangkan hatinya dengan ucapan syukurmu, maka siap-siap, ya. Siap-siap apa, saudaraku? Untuk menerima mujizat, ya, yang tidak ada menjadi ada. Kun fayakun, sud langsung jadi. Ya, yang ada meskipun sedikit jadi banyak. Yang ada sekalipun kecil jadi besar, yang ada sekalipun kurang jadi melimpah. Kenapa? Karena engkau tahu kehendak Allah untuk menyenangkan hati Tuhan lewat ucapan syukur itu. Orang yang suka mengucap syukur itu, Bapak Ibu sekalian, mujizat tidak akan jauh dari hidupnya. Mujizat paling suka dengan orang yang mengucap syukur. Tapi kalau orang mulai menggerutu, bersungut-sungut, mulai sambat, mulai ngambek, mulai ngomel-ngomel, nah itu mujizat mulai menjauh dari orang ini. Ya, gak kerasan, saudaraku. Mujizat akan meninggalkan dia. Tapi kalau orang itu sadar dan dia mau memperbaiki hati dan hidupnya, dibilang Tuhan, ampuni aku kalau aku sering ngomel, aku sering bersungut-sungut, menggerutu, sambat, aku sering kali dalam keadaan banyak ngoceh. Ampuni aku Tuhan, aku mau mengucap syukur. Ya, saudara, Roh Kudus selalu ingatkan saya, dan saya ingat ini Bapak Ibu sekalian. Saudara masih ingat ketika saya sampaikan di Pacet Mojokerto kita retreat, ya, ada 3 level iman orang percaya. Ya, itu dibagi seperti gunung itu, ya saudaraku. Ada yang di kaki gunung, nah ada yang di tengah-tengah, ada yang sudah di puncak di atas. Yang di kaki gunung itu siapa? Itu adalah orang Israel. Yang di punggung gunung itu siapa? Itu adalah seorang yang bernama Yosua. Dia selalu setia, dia abdi Musa, dia mengabdi kepada Musa, dia benar-benar melayani Musa dengan baik. Dia ada di punggung gunung. Sementara yang ada di puncak gunung itu, yang paling tinggi itu adalah Musa. Musa berjumpa dengan Tuhan, mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa. Sehingga wajah Musa itu bercahaya. Jadi ketika orang Israel menatap wajah Musa, mereka tidak berani. Mereka ketakutan karena terlalu cahayanya itu berkilauan begitu luar biasa karena ada kemuliaan Allah dalam wajah Musa. Maka Musa memakai tudung, ya, memakai cadar menutupi wajahnya supaya jangan orang Israel melihat wajahnya secara langsung. Karena saking bercahayanya wajah Musa, ya. Itu dia. Nah, sementara yang di punggung gunung ini Yosua, dia selalu menanti Musa dengan sabarnya, saudaraku. Nah, yang di kaki gunung ini orang Israel. Mereka tidak sabar menanti Musa, saudaraku. Mereka ngomel, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, saudaraku. Dan itulah sebabnya mereka tidak bisa, saudaraku, ya, bisa mengalami kebaikan Tuhan. Nah, pada saat saya menghadapi situasi yang kadang-kadang bisa membuat saya bisa ngomel, membuat saya bisa menggerutu. Oh, saya ingat, oh Tuhan, kalau saya suka menggerutu, ngomel-ngomel, bersungut-sungut, sambat, berarti saya masih ada di kaki gunung. Dan Tuhan, saya tidak mau mujizat jauh dari saya. Saya mau bersyukur saja kepada Tuhan, ya. Jadi belajar menanti dengan sabar, suatu. Dan itu Bapak Ibu,
Saya bersyukur sekali, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, saat ini engkau renungkan, engkau ada di posisi yang mana? Di kaki gunung atau di punggung gunung seperti Yosua ini, dan akan dipercayakan untuk hal-hal yang lebih besar lagi, atau engkau ada di puncak gunung seperti Musa, dan berjumpa dengan Tuhan dan dibawa ke dalam kemuliaan. Waktu Musa dibawa ke dalam kemuliaan, nah Yosua ini yang dipersiapkan untuk meneruskan pekerjaan yang Musa lakukan. Dahsyat, saudaraku. Dia berhasil membawa orang Israel memasuki tanah perjanjian. Tapi sayang, tidak semua yang masuk. Hanya Yosua dan Kaleb dan juga anak cucu keturunan mereka. Lalu yang mayoritas itu di mana? Mayoritas itu nggak masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka menggerutu. Sebelum mereka sampai tanah perjanjian, mereka sudah mati duluan, ya, dipagut oleh ular-ular berbisa, saudaraku. Dan itu ngeri sekali. Nah, saya lihat ya, orang yang suka ngomel, yang suka menggerutu, yang suka sambat, hidupnya tidak akan bahagia. Percayalah, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan mau dekat, Tuhan jauh. Karena selalu menggerutu bersungut-sungut, dan itu menghambat berkat Tuhan, menghambat rezeki dalam hidupnya. Ya, tapi kalau engkau bisa ucap syukur di tengah situasi yang tidak baik, tidak menyenangkan, menyakitkan, mengecewakan, kau bilang, Tuhan terima kasih buat hari ini saya menghadapi, saya bersyukur. Saya percaya ada mujizat Tuhan. Katakan amin. Siapa mau lihat mujizat Tuhan hari ini? Yang mau lihat mujizat Tuhan hari ini, lambaikan tangan, kasih tepuk tangan ya. Mulai hari ini jangan menggerutu lagi. Kalau kemarin engkau sudah menggerutu, ya sudah minta ampun kepada Tuhan ya. Supaya engkau bisa lihat mujizat-mujizat ajaib terjadi. Kalau orang lain sudah ditolong Tuhan, engkau belum ditolong Tuhan, udah jangan menggerutu, jangan marah, jangan kecewa, jangan protes. Tenang aja. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu untuk menolong saudara. Semua indah pada waktunya. Katakan amin. Ya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang yang selalu mengucap syukur. Haleluya. Dan ini kabar baiknya bagi saudara dan saya. Orang yang suka mengucap syukur itu dia menjadi langganan mujizat. Amin. Mujizat datang, datang lagi. Mujizat datang, datang lagi. Berkat datang, datang lagi. Berkat datang, datang lagi. Berkat paling senang dengan orang yang mengucap syukur. Dia selalu dikunjungi terus, ya, dihampiri terus. Sampai saudara bilang, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Amin, saku. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Nah, makanya Bapak Ibu, jadi ingat pagi-pagi waktu engkau bangun, engkau ingat nomor satu, ingat Tuhan dulu, ya. Ingat Tuhan dulu. Jangan ingat masalah, jangan ingat-ingat apa yang orang perkatakan tentang dirimu, apa yang orang lakukan tentang dirimu. Jangan ingat itu. Ingat akan Tuhan dulu. Ingat firman Tuhan. Cari firman di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam. Supaya hatimu dipenuhi sukacita, ya. Saudaraku, itu dia. Orang seringkali hatinya tidak bisa bersuka cita karena apa? Dia tidak ingat Tuhan. Yang dia ingat masalahnya, dia ingat orang lain yang telah mengatakan hal-hal yang buruk tentang dirinya. Hal-hal yang orang perlakukan tentang dirinya, itu yang membuat dia tuh kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Sehingga dia tidak bisa mengucap syukur. Nah, hari ini Tuhan ingin engkau mengucap syukur. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat ini ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ucapan syukur pada Allah karena apa, saudaraku? Karena dia mengerti kehendak Allah bagi dirinya. Amin, saudaraku ya. Jadi orang Kristen yang tahu mengucap syukur, Bapak Ibu sekalian, nah itu dia tahu kehendak Allah bagi dirinya. Jadi kalau engkau suka ngomel lebih banyak dari ucapan syukur, sekarang kurangi. Kalau bisa hilangkan itu. Ngomel-ngomel, sungut-sungut, ya, sambat itu hilangkan semua. Lakukan dengan sukacita. Lakukan, aku lakukan ini bukan untuk manusia, aku lakukan ini untuk Tuhan. Dan aku tahu Tuhan perhitungkan jerih payahku. Katakan amin. Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Tuhan lihat apa yang kau lakukan sekecil apapun. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak taat, engkau tidak taat, engkau tetap taat. Orang tidak berdoa, engkau tetap berdoa. Orang tidak menyembah Tuhan dengan segenap hati, engkau tetap menyembah Tuhan dengan segenap hati. Amin, saudaraku. Orang tidak mengucap syukur, engkau tetap mengucap syukur. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani dengan segenap hati. Nah, orang-orang seperti inilah. Mereka ini seperti Yosua yang punya spirit excellent, punya roh yang luar biasa. Dan orang-orang ini sudah bisa dipastikan Tuhan bawa dia untuk lihat keajaiban demi keajaiban. Seperti Yosua ini. Amin. Yosua itu dari suku Efraim. Ya, tahukah saudara Efraim? Arti Efraim. Efraim itu artinya kelimpahan. Efraim itu diberkati 2 kali lipat. Itu Yosua dari suku Efraim.
Sementara Kaleb itu dari suku Yehuda. Yehuda artinya pujian, ya. Saudaraku, orang yang selalu, Bapak Ibu sekalian, ya, suka memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur, maka sudah bisa dipastikan dia akan mengalami berkat double porsi, berkat lebih daripada yang lain. Katakan amin. Berapa banyak saudara mengerti rahasia ini? Yang percaya lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Oke, dan ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam ucapan syukur pada Allah. Kita dapat pelajari dari 1 Korintus 14 ayat 16 sampai dengan 18, ya. Nah, dari ayat-ayat ini, saudaraku, saya berdoa supaya Bapak Ibu engkau naik ke level yang berikut. Jangan ada tinggal di kaki gunung, naik seperti Yosua, dia ada di punggung gunung itu. Dan kalau bisa engkau naik lagi sampai di puncaknya, di atasnya itu, wow. Sehingga saudara tidak menjadi orang yang gampang stres, depresi, frustrasi, ya. Kau jadi orang yang tenang di tengah-tengah badai persoalan hidupmu, hatimu ayem tentrem. Sementara wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayem sopo. Putrane Gusti Yesus, itu dia, ya, luar biasa. Oke, mari kita lihat ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Amin, ya, mengerti kemuliaan Allah dalam ucapan syukur pada Allah. Mari kita akan lihat ciri-ciri yang pertama, ya. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia mengucap syukur kepada Allah dengan bahasa. Bahasa apa, saudaraku? Bahasa akal budi yang mudah dimengerti, ya, saudaraku. Lalu orang lain mulai berkata amin. Jadi kalau orang mengucap syukur dengan bahasa yang mudah dimengerti itu, orang lain dengar dia berkata amin. Tapi kalau dia memakai karunia bahasa roh, dia mengucap syukur juga, ya, yang mengerti cuma Allah dan roh yang dia miliki itu. Sementara orang lain tidak mengerti apa-apa. Nah, karena itu, saudara, kemarin kita sudah pelajari, Paulus berkata, aku berdoa di dalam roh, dan aku juga berdoa dalam akal budi. Aku memuji Tuhan, menyanyi dengan roh, tapi aku juga memuji Tuhan, menyanyi dengan akal budi. Ya. Amin. Akal budi yang mudah dimengerti, lalu orang mulai berkata amin, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat 6. 1 Korintus 14 ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Amin. Amin, ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang berdoa di dalam roh itu memang bagus. Kita berdoa dalam roh pakai bahasa roh, ya, itu untuk diri kita sendiri. Tetapi orang yang lain itu dia tidak ngerti apa yang saudara saya ucapkan dalam bahasa roh itu. Tapi kalau kita ucapkan dalam bahasa yang mudah dimengerti, bahasa akal budi, orang lain mengerti. Oh, sehingga imannya bangun, imannya bangkit, imannya kuat, dan dia berkata amin, ya, seperti itu. Oke, ya, bisa paham, ya. Jadi kapan kita memakai bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, kapan kita berdoa di dalam akal budi, bahasa akal budi, ya. Bapak Ibu sekalian, 2 hal ini memang penting sekali dalam kehidupan kita semua. Oke, mari kita lihat yang kedua, ciri yang kedua dari siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam ucapan syukur kepada Allah. Mari kita lihat yang kedua setelah dia mengucap syukur, nah ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang membangun orang lain oleh apa? Oleh pengucapan syukur dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sementara yang lain itu tidak membangun, ya. Yang dia bangun cuma dirinya sendiri, tidak membangun orang lain. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-17. 1 Korintus 14 ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Amin. Amin, ya. Jadi ucapan syukur yang kita lakukan itu baik, ya, dengan bahasa roh kita yang kita ucapkan kepada Allah dalam berdoa dalam bahasa roh itu
Itu sangat baik. Sangat baik bagi siapa? Sangat baik bagi diri kita. Lalu bagaimana dengan orang lain? Nah, orang lain tidak akan dibangun oleh bahasa roh yang kita ucapkan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh, ketika engkau susah, engkau sedih, engkau dalam keadaan mengalami jalan buntu, engkau tidak tahu harus lagi berbuat apa, nah disitulah engkau berdoa dengan bahasa roh. Memakai bahasa roh, terus berdoa untuk apa? Membangun imanmu. Mungkin imanmu sedang lemah, mungkin imanmu dalam keadaan bermasalah di situ. Engkau berdoa terus dalam bahasa roh sampai engkau benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Nah, tapi kalau nanti berkumpul dengan orang banyak, Bapak Ibu sekalian, nah, engkau bisa berdoa selain dengan bahasa roh, engkau juga bisa berdoa dengan bahasa akal budi, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti itu. Jadi karena bahasa roh ini dia gunanya untuk membangun diri kita sendiri. Sementara orang lain ini tidak, ya. Tapi orang lain dibangun kalau dia mendengar kata-kata yang mudah dimengerti. Nah, untuk itu penting juga kita sudah pelajari di ayat-ayat sebelumnya, ya, bahwa kita juga perlu minta selain kita punya karunia bahasa roh, kita perlu minta untuk kita punya karunia untuk bisa mengerti bahasa roh itu, ya, karunia menafsirkan bahasa roh itu. Sehingga ketika kita ucapkan dalam bahasa roh itu, lalu kita mengerti, oh Tuhan maunya begini. Lalu kita sampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh orang banyak itu. Sehingga mereka akhirnya bilang, oh itu kehendak Tuhan. Langsung mereka berkata, amin. Ya, seperti itu. Karena bahasa roh ini adalah bahasa rahasia, ya. Dan karena bahasa rahasia itu tidak semua orang mengerti. Yang mengerti Tuhan, setan pun tidak mengerti karena setan tidak mengerti bahasa roh itu sehingga dia tidak bisa menghalangi doamu. Jadi itu istimewanya kalau kita berdoa dengan bahasa roh untuk diri kita sendiri, ya. Tapi kalau nanti bertemu dengan orang banyak, nah kita juga bisa memakai bahasa akal budi ini. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Oke. Jadi itu dia, ya. Mari kita lihat setelah dia mengerti, kemudian dia membangun orang lain, lalu yang ketiga, dia mulai memiliki hati, ya. Hati yang mengucap syukur kepada Allah bahwa dia berbahasa roh lebih dari yang lain. Saudaraku, memang berdoa dengan bahasa roh itu bagus, ya, untuk diri kita sendiri, ya, lebih daripada yang lain. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang punya bahasa roh, ya, dia mengucapkan berapa kata yang dia ucapkan. Nah, Paulus ini dia lebih banyak, ya, berkata-kata dalam bahasa roh, ya, lebih daripada kamu semua. Kamu semua ini adalah jemaat-jemaat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang hidup ini kita perlu untuk terus meningkatkan, ya, karunia-karunia yang ada, termasuk karunia bahasa roh ini. Terus berdoa di dalam roh. Nah, itu sangat bagus sekali, ya. Tetapi untuk kita bisa membantu orang lain untuk memahami bahasa roh yang diucapkan itu, saudara, itu perlu ada satu karunia lagi, yaitu karunia menafsirkan bahasa roh sehingga orang itu tahu apa maksud Tuhan di dalam bahasa roh itu, ya, sehingga dia berkata amin, amin, amin. Kalau dia sudah mengerti itu, dia yakin benar, wow, siap-siap kuasa Tuhan bakal terjadi, ya. Maka Bapak Ibu lihat, ya, biasanya hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, mereka-mereka yang punya karunia bahasa roh atau mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dan tiba-tiba mereka mulai bernubuat. Satu contoh, mereka bilang, di sini ada beberapa orang yang sakit dan Tuhan akan menyembuhkan orang itu. Wow, orang itu ketika dia mendengar akan apa yang disampaikan, itu pesannya jelas. Sehingga dia waktu dengar itu dia menyadari dia sakit, dia butuh kesembuhan, dan dia berkata, amin. Maka mujizat terjadi. Katakan amin, ya. Mujizat terjadi itu karena orang percaya. Nah, orang percaya itu dari mana? Karena dia mendengar. Nah, kan dia dengar itu karena apa? Dia ngerti apa yang diucapkan itu. Amin, saudaraku, ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, ini kita sudah belajar akan 3 hal ini. Sekarang kita lihat apa hasilnya. Hasil yang akan dinikmati oleh orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ucapan syukur kepada Allah, ya. Mari kita lihat. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat membuat orang lain mengatakan amin, ya.
mengucap syukur kepada Allah. Mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat 16. 1 Korintus 14 ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang bisa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Amin. Amin ya. Jadi lihat, bagi orang-orang yang percaya yang taat akan firman Tuhan, selain dia berbahasa roh, dia punya karunia untuk bisa mengartikan bahasa roh itu, dan dia bisa mengatakan dalam bahasa yang mudah dimengerti, yaitu bahasa akal budi, sehingga orang yang mendengar itu langsung imannya bangkit dan berkata amin ya, dengan ucapan syukur itu. Oke, itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memberi pengucapan syukur dengan bahasa yang mudah dimengerti. Saya ulangi sekali lagi ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia memberi pengucapan syukur dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, oke. Mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat 17. 1 Korintus 14 ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Amin. Amin. Berarti yang Tuhan mau gimana? Orang lain harus dibangun. Dibangun dengan apa? Dengan kata-kata pengucapan syukur yang mudah dimengerti. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya orang itu jadi mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidupnya. Dan mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari yang lain. Ya, jadi tugas saudara dan saya setelah ibadah ini saudara belajar untuk mengatakan bahasa roh ya. Di kamarmu sendiri engkau ucapkan, atau dimanapun di tempat pekerjaan engkau ucap syukur ya. Tapi memang perlu juga dengan bijaksana, bisa di dalam hati. Kalau itu ternyata orang-orang tidak seiman ya, di dalam hati engkau bisa ucap itu di dalam hatimu ya. Tapi kalau engkau di kamar sendiri, silakan engkau berdoa dengan bahasa-bahasa roh yang terdengar ya. Oke. Baik, kita akan lihat ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Amin. Amin ya. Lebih daripada kamu semua. Jadi ini adalah next level ya. Jadi jangan tinggal di level tertentu, harus naik ke level yang lebih tinggi lagi ya. Seperti Yosua dibawa naik sampai ke puncaknya saudaraku ya, seperti Musa ada di sana. Nah, itu dia. Bapak Ibu, saya percaya Musa sampai benar-benar mengalami sakinah glory ya, kemuliaan Allah dalam hidupnya. Karena apa? Benar-benar dia selalu menjaga hadirat Tuhan itu. Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini, dan tetap semangat ya. Dan adik Samuel akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Oke, lanjut. Habis. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Jun Tuhan. Terima kasih kami boleh kata berbahasa Aron, tapi kami boleh juga harus mengucap syukur supaya bisa dimengerti semua orang. Terima kasih Bapak, ajarkan kami syukuran supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, adalah syukur-Mu Tuhan, kami bisa menikmati. Kalau kami tidak ada syukur, kami tidak bisa. Karena ada suka dan duka Tuhan. Kami harus bersyukur. Terima kasih ya Bapak dan Tuhan. Karena firman-Mu membangun kami. Dan yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, yang setia Tuhan, kita akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Boleh terima. Dalam nama Tuhan
Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik Samuel yang sudah menaikkan doa yang sangat indah ya di pagi hari ini. Oke, baiklah. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Bu Fang Fang Lai, Tuhan Ya. berkati ya, Bu Fang Fang Lai di Samuel. Oke, Ibu Esti. Oke. Ya, Ibu Esti tanya ya, bahasa roh itu keluar sendiri apa bisa diajari hafalan? Nah, itu merupakan sebuah ekspresi ya. Jadi memang bahasa roh itu setelah seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus ya, dipenuhi Roh Kudus itu salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu apa? Dia berbahasa roh ya, saudaraku. Nah, pertanyaannya apakah bahasa roh ini bisa diajarin ya? Diajarin ya, dihafalkan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi gini. Saudara seperti anak itu baru lahir, dia hanya punya satu bahasa. Oe, 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 oe. Yang pertama itu artinya apa, saudaraku? Dia minta mimi, ya minta susu, disusui mamanya. Dia minta makan, ya minta minum. Nah, setelah dia kenyang, dia langsung bahasa yang kedua juga sama. Oe, 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 oe. Yang kedua itu artinya dia sudah mompol ya. Udah kencing, udah berak, minta popoknya digantiin. Nah, itu bahasanya cuma itu, oe, oe, oe. Lalu nanti dengan berjalannya waktu kan dia diajarin oleh papanya, ya, mamanya. Langsung dengan bahasa tadinya oe, oe aja, lalu dia mulai bilang papa, mama, itu bahasa dia, ya. Atau dia bisa mengucapkan makan, minum, dia mau makan, mau minum, atau sedang ucapkan selamat pagi. Nah, dari situ pertumbuhan demi pertumbuhan ya, dari waktu ke waktu bahasanya akan mulai meningkat. Karena apa? Dia setiap hari dengar ya, setiap hari dengar. Jadi seperti itu. Jadi saudara sebagai contoh, misalnya anak bayi itu, saudaraku, kenapa misalnya orang Amerika atau orang Inggris ya, anak bayi itu dia mendengar kata-kata yang diucapkan ayahnya, ya, saudaraku, sehingga ibunya juga demikian ya, mendengar setiap hari ayahnya mengucapkan kata-kata itu, akhirnya dia tangkap, dia mengerti, itu mempengaruhi kehidupan dia, sehingga dia akan berbahasa seperti ayahnya, ibunya yang berbahasa Inggris. Sementara kita yang orang Indonesia ini kan, kita kan nggak ngerti, kita memang harus belajar dulu ya, saudaraku. Nah, mereka itu secara alami langsung sudah terbiasa karena ada di lingkungan yang tiap hari bahasa itu diucapkan terus, ya. Sehingga itu akhirnya membantu anak itu untuk mudah memahami dan langsung dengan sendirinya dia mengatakan seperti itu ya, tanpa ikut kursus, ikut belajar bahasa Inggris kelas tersendiri ya, seperti kita di Indonesia begitu. Oke. Dan makanya itu Bapak Ibu, dalam komunitas kita, Bapak Ibu, bahasa roh itu, saudaraku, itu akan dengan sendirinya. Jadi misalnya, saudaraku ya, ada orang yang punya bahasa roh, yang mungkin dia dengarin dari hamba Tuhan begini, dia ikuti. Tidak apa-apa, nanti kalau dengan dia bergaul dengan Tuhan, dari waktu ke waktu nanti itu akan menjadi variasi, akan menjadi meningkat, ya saudaraku. Nah, terkadang kalau saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya di Indonesia dengan di luar negeri itu kadang-kadang ucap bahasa roh itu ada yang sedikit beda-beda. Nah, itu bisa nanti jadi satu variasi. Ya, jadi kalau Ibu Esti tanya, itu keluar sendiri, itu bisa keluar sendiri. Ya, Bapak Ibu. Tapi juga bisa nanti itu dilatih atau dia mendengar dan dia mencoba mengikuti seperti bayi itu mengikuti apa yang diajarkan orang tuanya. Nanti dengan sendirinya berkembang dia bisa dengan sendirinya ya, seperti itu. Oke, jadi saudara bahasa roh ini jadi gini. Kalau saudara ucapkan bahasa roh untuk Tuhan, engkau berdoa sendiri itu sangat membantu ya, bisa membangun imanmu yang tadi saya katakan. Yang tadinya susah, tertekan, sedih, engkau memakai bahasa roh itu sehingga itu membangun imanmu, engkau jadi kuat rohnya. Ya. Tetapi kalau engkau ucapkan bahasa roh itu ada orang yang lain, katakanlah di dalam Kristen juga kan ini beda-beda apa denominasi ya.
ada beda-beda aliran juga, saudaraku. Jadi misalnya kalau kita yang karismatik Pentakosta, kita bahasa roh, itu ada orang Protestan, apalagi yang mereka itu yang aliran Lutheran, Calvin ya. Kadang-kadang mereka tidak suka, mereka ngomel-ngomel sesuatu. Dan kalau mereka mengomel-ngomel kan mereka menggerutu karena mereka tidak mendapatkan satu pengertian ya, dan akhirnya nah, ini yang menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Ya, maka itu kita kapan waktu berdoa dalam bahasa roh dan kita kapan berdoa dalam bahasa akal budi yang bisa dimengerti. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak apa-apa kita bisa berbahasa roh, tetapi nah itu kita minta hikmat Tuhan, saudaraku ya, di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya ini. Oke ya. Ya, saya berharap ini bisa menjawab pertanyaan Bu Esti. Oke, Bapak Ibu, nanti Pak Lukas bisa, oke, ini ambil alih dulu ya untuk nanti host kita pagi ini. Oke. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat firman yang sudah diajarkan kepada kami. Setiap anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah pagi hari ini untuk dapat mengerti, memahami akan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat di dalam kehidupan pribadi kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi harus mengucap syukur pada Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Allahku Yesus Kristus yang hidup, yang terus mengajarkan kepada kita untuk mempunyai suatu akal budi yang baik, yang dapat mengerti akan memahami akan apa yang Allah ajarkan pada kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan juga mau ingin keimanan rohani kita bangun bersama-sama di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga sebagai jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat-jemaat gereja CCC, kita harus memiliki hati yang selalu mengucapkan syukur, terima kasih pada Tuhan dalam segala hal apapun. Karena firman Tuhan yang berkata kan, yang mengajarkan pada kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan yang mau dengar di dalam keluar dari bibir, mulut, lidah, hati kami yang sungguh-sungguh. Agar semuanya itu karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita pasti akan melihat kemuliaan Allah itu hadir di tengah-tengah dalam kehidupan kita. Oh Roh Kudus, biarlah bekerja terus berkarya di dalam setiap kehidupan kita, di dalam pribadi lepas pribadi, untuk kita selalu mau mengucap syukur di dalam segala hal dalam kehidupan kami ini. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pastor John, firman Tuhan yang sudah ditaburkan, diajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah kita terus berdoa terus untuk hambanya Pastor John, terus diberikan hikmat, marifat yang dari Tuhan Yesus, yang dari surga turun tercurah, dicurahkan buat Tuhan, buat hambanya Pastor John Sarbunan, dan diaplikasikan, dibagikan, diajarkan kepada kita sebagai jemaat-jemaat gereja CCC, agar kita semuanya dapat bertumbuh. Amin Bapak Ibu, di dalam keimanan rohani kita semuanya, agar kita, Tuhan Yesus kan mau kita semua bertumbuh di dalam keimanan rohani kita dan menghasilkan buah yang lebat, buah yang enak, dan itu pun tidak untuk kita sendiri, tetapi kita aplikasikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita ada dan berada. Di situ kita ceritakan, kita saksikan bahwa firman yang kita dengar itu adalah firman yang hidup. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan kita jadi berkat terang buat orang-orang sekitar dan mau percaya bahwa hanya ada satu nama pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dapat memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus juga yang terus memberikan kelegaan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi pergumulan, persoalan, masalah, bahkan sakit penyakit. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pastor John. Kita terus dukung doa dalam pelayanan Pastor John. Juga kita terus berdoa untuk diberikan kesehatan ekstra. Tuhan Yesus berikan kekuatan, kesegaran, semangat, terus roh yang menyala-nyala terus ada selalu buat Pastor John Sarbunan. Yes. Di dalam melayani Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, juga dengan istrinya Ibu Yusinta yang begitu setia juga mendukung pelayanan Pastor John di gereja CCC. Bu Sinta juga diberikan kesehatan, kesegaran, kekuatan, semangat terus Bu Sinta mendukung di dalam pelayanannya kepada
suaminya, Pastor John Serbunan, demikian juga anak-anaknya. Kita berdoa terus untuk anak-anak juga mendukung pelayanan papa mamanya di gereja CLCC ini, biar makin banyak jiwa-jiwa berkumpul bersama-sama beribadah, datang mencari hadirat Tuhan, maka kita semua yang akan diberkati. Amin. Terima kasih Pastor John, Tuhan kasih. Haleluya. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andriana Marantika yang tadi sudah berdoa untuk sebelum memulai ibadah kita. Tuhan Yesus berkati Ibu Andriana. Semangat terus di dalam pelayanannya, tugasnya, tanggung jawabnya. Tuhan Yesus pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Nama Tuhan Yesus dimuliakan Ibu Andriana Marantika. Amin. Juga kepada kita semuanya. Dan kita akan memasuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita juga yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Ibu Anastasia Puji dari Sidoarjo. Waktu saya persilakan Ibu SD. Tuhan pakai luar biasa. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudari semuanya, tiba saatnya kita akan menaikkan doa prophetik yang kita aminkan dengan doa prophetik satu bagi bangsa dan negara dalam bijak pertobatan yang Amin. I receive. Gitu. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi Yes. dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Yes. terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Terima kasih Bu Puji. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Raden Ajeng, Anastasia Puji Astuti Esti, Kusuma Wardani Elotria dari Sidoarjo. Sudah diberikan berkati. Iya, dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya. Itu pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC.
persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja Sisi dengan nomor 0331 2684401 atau via rekening OVO Gereja Sisi dengan nomor 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah sisi pada hari Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah Bapak Ibu Bruri dan Ibu Rosalin Tikwalu, di Jalan Raya Simpang Darmo Permai Utara 9, nomor 4, Darmo Villa, Kafling 644, depan Papaya Supermarket, Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nindi Setiawati nomor 0859 64277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday di bulan Juli 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Sisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 29 Juli tahun 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikwalu dari Jerman. Tanggal 30 Juli tahun 2024, Ibu Fang Fang Lei dari Surabaya berulang tahun. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulawesiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krismanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur. Terima kasih. Karena ibadah kita melalui Gereja CLCC kita sudah percaya pagi hari ini kita sudah mendapat pengurapannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita percaya di dalam pujian dan penyembahan di awal yang kita naikkan dengan segenap hati kita percaya Tuhan Yesus sudah hadir. Amin Bapak Ibu. Amin. Ibadah kita khususnya di dalam setiap hati-hati kita dan kehidupan kita, buat Tuhan Yesus itu Allah yang layak dipuji disembah, Allah yang layak ditinggikan. Dia juga yang akan terus turun akan melihat kita anak-anaknya sungguh-sungguh dengan segenap hati memuji Tuhan. Tuhan akan turun jamah kita, melawan kita, menyembuhkan kita, menolong, membantu kita. Bapak Ibu, kita percaya melalui kita ibadah setiap hari kita imani bahwa Tuhan Yesus benar-benar hadir, ada di dalam ibadah-ibadah kita, khususnya di dalam ibadah CLCC. Biarlah kita dengan sungguh-sungguh hati mau datang, mempunyai rasa haus, lapar, untuk mau bersekutu kepada Tuhan melalui ibadah Gereja CLCC ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan melalui Gereja CLCC ini kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Kita sama-sama membangun keimanan rohani kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Agar kita benar-benar bertumbuh di dalam keimanan rohani kita bersama. Juga kita membangun
gereja CLCC ini semakin jiwa-jiwa datang beribadah kepada Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Sekali lagi semua jemaat-jemaat gereja CLCC yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang juga sudah melayani. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Andri Marantika atas pelayanannya pagi hari. Tuhan Yesus berkati, semangat terus Ibu Andriani. Tuhan Yesus berkati. Juga terima kasih Ibu Fang Fang Lei yang tadi juga sudah berdoa. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus Ibu Fang Fang Lei, Ade Samuel, Christian juga semangat terus di dalam pelayanannya, di dalam tugasnya. Bila salam buat semua orang tidak kena. Juga Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi pada Ade Samuel. Ibu Joyce, Ibu Trai juga terima kasih atas kehadiran di hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus tidak menjamah Joyce memberikan kesehatan dalam keluarga Bu Joyce. Dalam Wace, salam buat Pak Timsun, semangat terus Ibu Wace di dalam mencari hadirat Tuhan, di dalam ibadah. Salam buat Pak Timsun, sehat selalu. Kita percaya mujizat masih ada. Bu Wace bersama kami Pak Timsun, sama anak mantu cucu di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Meliawati juga terima kasih Tuhan memberkati. Ibu Sinta, terima kasih. Semangat terus Bu Sinta dalam melayani Tuhan sama hambanya Pastor John. Pakai lebih dan lebih dahsyat lagi Bu Sinta dalam pelayanannya. Tuhan Yesus berkati adik Siti James Juan. Semuanya diberkati, mereka semua diberkati. Ibu Puji Astuti juga terima kasih. Pelayanan pagi hari ini Tuhan Yesus berkati. Dan Pastor John hambanya dia pelayan kita jemaat gereja CLCC. Tuhan Yesus juga memberkati Pastor John. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin minta doa bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung bisa menyampaikan pesannya. Apa yang mau didoakan bisa langsung bicara melalui depan layar ini dan nanti akan didoakan hambanya tersebut. Dan pagi hari ini masyarakat kembali untuk hambanya Pastor John untuk mendoakan berkah buat kita semua yang hadir pada ibadah. Saya persilakan Pastor John. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Biarkan kuasa Tuhan bekerja di pagi hari ini, menjamah saudara-saudara sekalian ya. Haleluya, praise God, oh Jesus. Mari Tuhan, nama Yesus. Bapak Ibu, siapa yang sakit pagi ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Itu suatu tindakan iman tanpa perbuatan mati. Terima pada pagi ini ketika namamu disebutkan satu persatu secara serempak dan engkau meresponi, engkau mengaminkan, engkau mengimani, maka itu akan terjadi secepat engkau menanggapi, meresponi, maka itu secepat itulah kuasa Tuhan bekerja melebihi apa yang kau harapkan di dalam nama Yesus. Ibu Andri Marantika, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Fang Fang Lai, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Pak Lukas Krisnanto, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Anastasia Puji Astuti Esti, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Adik Samuel Christian, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Joyce Petirai, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Pace Bakim Sun, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Your Miracle James Cindy Yohan, oh Tuhan, juga Ibu Sinta, Ibu Meliawati, semua yang hadir pagi ini tanpa terkecuali aliran kuasa Tuhan sudah mengalir atasmu saat ini juga. Yang sakit jantung disembuhkan, yang sakit ginjal disembuhkan, yang sakit paru-paru, pankreas, apapun penyakit yang kau derita, Tuhan sudah sembuhkan pagi ini. Terima dengan iman. Keuanganmu yang lagi bermasalah, yang berputar tidak stabil, dalam nama Yesus kembali menjadi stabil dalam nama Yesus. Perputaran keuanganmu akan bertambah, akan meningkat dalam nama Yesus, akan berputar lebih cepat dari waktu-waktu sebelumnya. Engkau akan lihat terobosan-terobosan ajaib akan terjadi di dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, dalam nama Yesus. Yang menjual rumah, kami percaya rumahnya laku. Ibu Joyce percaya rumahnya akan laku. Tuhan kirim pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Ibu Andre yang menjual rumah, rumahnya juga laku. Tuhan beri dengan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Ibu Nina Armedi dalam nama Yesus. Pak Lukas juga yang hendak mau Tuhan menjual hotel yang ada di
tretes Tuhan, kami percaya Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Percaya dalam nama Yesus. Semua tunggakan-tunggakan yang belum terbayarkan, semua terbayarkan di dalam nama Yesus. Kami berkata dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup semuanya terbuka saat ini juga. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang tidak berjalan dengan baik kembali stabil dalam nama Yesus. Bahkan yang sudah berhenti, jalan lagi dalam nama Yesus. Terima kasih, bahkan yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan anak-anakmu yang bekerja di kantor, yang bekerja di rumah, yang bekerja usaha sendiri. Tuhan buat mereka berhasil, beruntung. Aku berkata pagi ini dalam nama Yesus, semua yang hadir pagi ini yang nama-namanya sudah disebutkan, kuasa Tuhan menyertai engkau di hari ini. Engkau lihat pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka, jalan-jalan yang buntu sedang terbuka. Engkau lihat ketidakmungkinan menjadi hal yang sangat mungkin bagimu, bahkan melebihi apa yang kau harapkan, engkau doakan dalam nama Yesus. Engkau akan lihat kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Akan ada sesuatu yang surprise dalam hidupmu. Engkau akan lihat sepanjang hari ini ada pertolongan demi pertolongan Tuhan akan tiba dalam hidupmu. Engkau akan lihat satu persatu masalahmu sedang diselesaikan dan sudah diselesaikan Tuhan. Engkau akan melewati semua dengan baik di dalam nama Yesus. Engkau akan lihat keajaiban-keajaiban akan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau akan lihat anak cucu keturunanmu akan diberkati Tuhan. Engkau akan melihat segala sesuatu yang engkau doakan satu persatu mulai dijawab Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau akan melihat kepada pundi-pundi, tabungan-tabungan, kantong-kantongmu, bahkan semua yang ada padamu, bencana-bencanamu, kirbat-kirbatmu akan dipenuhi dengan segala berkat yang terbaik. Dan di dalam nama Yesus, engkau akan melihat tubuhmu akan sehat, mulai dari bagian kepala sampai sekujur tubuh. Tidak akan ada lagi sakit penyakit yang menggerogoti, mengganggu tubuhmu. Dalam nama Yesus, karena tubuhmu bait Allah, rumah Tuhan, bukan rumah penyakit dalam nama Yesus. Terima kasih, engkau akan melihat dalam nama Yesus, orang-orang yang telah menyakitimu, mereka akan sadar dan mereka akan bertobat di dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang telah merugikanmu, mereka akan kembali sadar dan mereka akan membuat engkau kembali menjadi orang yang berbahagia dan sangat beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, akan terjadi lawatan Tuhan di dalam doa-doamu. Akan terjadi satu revival, kebangunan rohani di dalam perjalanan hidupmu. Dalam nama Yesus, supaya engkau tahu bahwa Tuhan Allah yang kau sembah, Dia hidup dan berkuasa. Tuhan, aku berkati umatmu pagi ini yang sudah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Sekarang terima, ini kabar baik bagimu. Tuhan katakan semua ditambahkan dalam hidupmu. Apa yang sudah engkau punya ditambahkan dalam nama Yesus. Yang sedikit menjadi banyak, yang kurang menjadi melimpah dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tolong kebaktian nanti siang, kebaktian nanti malam sepanjang minggu ini sampai tanggal 29 di tempat Pak Bruri Borosalin. Tuhan memberkati kebaktian-kebaktian yang ada. Ini doa kami kepadamu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin, amin. Jangan lupa ya. Amin. Terima kasih Pastor John. Sama-sama Bu Anastasia, Bu Andri, terima kasih Bu Joyce. Sama-sama. Oke. Terima kasih Bu Andri, terima kasih. Luar biasa. Ya, Samuel, terberkati ya. Salam buat ibu ya. Pada pagi hari ini dipakai Tuhan semuanya. Amin. Amin. Yesus memberkati kita semua. Ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan. Saya percaya, betul-betul saya percaya. Juga firman-Nya itu luar biasa. Saya dulu tidak bisa. Kalau wala-wala tidak bisa, tapi saya minta sama Tuhan, akhirnya saya dapat, yaitu mohon maaf, ini saya terakhir kesaksian. Semangat semua ya, yang ibadah pagi. Tuhan Yesus memberkati kita Amin. Ketemu tanggal 29 semuanya. Ya, sampai jumpa ya. Oh iya. Ya, nanti. God bless you. God bless you. Sampai ketemu jam 10 nanti ya. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye.